Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, di hujan yang masih gerimis yang mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya. Kalau di tempat teman-teman gimana? Jadi memang teman-teman ya, ini panas-panas banget. Ini Jakarta nih ya, kayaknya hampir sama deh di mana-mana. Sekalinya hujan deras banget dan disertai angin. Dan ini kadang teman-teman ngerasa nggak? Hujan deras nih tapi gerah gitu, tapi gerah. Jadi itu kayak panas yang udah disimpan di bumi terus disiram air nguap deh. Nah juga buat teman-teman dijaga ya kesehatannya ya, karena cuaca ekstrim ini banyak-banyakin minum air putih, multivitamin, dan jangan lupa berolahraga. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Selomin. Wow, penulis asal kota Medan, Sumatera Utara. Dan pada kisah kali ini Selomin akan menceritakan tentang warung kopi yang ada di kota Medan ya teman-teman. Tapi lebih ke penjual kopinya nih, Mak Nuriyah. Perempuan yang sudah berusia 60-70 tahun ya. Tapi di sini dia awet muda teman-teman. Ternyata di balik itu semua dia memakai susuk. Waduh. Dan susuk ini bukan sembarang susuk. Jadi berbeda sama susuk-susuk yang biasa dikisahkan. Ini salah satu susuk yang dahsyat banget yang pernah ada. Penasaran kan? Bagaimana sih susuk ini dan bagaimana cara memusnahkannya? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa untuk lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload tiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Medan. Warung kopi Mak Nuriyah. Susuk tapak darah. Gang Serimpi merupakan gang kecil yang selalu lembab. Bahkan di siang bolong pun suasananya tetap sama. Karena air dari cucian piring dari warung dan hujan sisa semalam menggenang di tepi aspal yang retak. Di ujung gang itulah Zara berdiri membawa 2 kantong plastik berisi sayur dan tahu isi. Nafasnya sedikit berat setelah berjalan kaki dari simpang. Udara kota Medan masih sama gerah dan penuh asap dari knalpot. Ia baru seminggu tinggal di rumah lama almarhumah ibunya. Rumahnya sederhana, berdinding semen kasar, masih berdiri di antara deretan rumah toko yang sudah berubah menjadi kos-kosan dan minimarket. Dulu, waktu kecil, Zara pernah tinggal di sana sebelum ikut ayahnya ke Pekanbaru. Sekarang, setelah ibunya meninggal 2 bulan yang lalu, rumah itu kembali jadi tempatnya pulang karena tak ada pilihan. Profesinya sebagai jurnalis lepas tidak memberikan penghasilan tetap dan ia butuh tempat tinggal. Dia membawa serta adiknya, Amel, yang baru lulus SMA dan belum tahu akan berkuliah di mana. Zara pikir tinggal di Medan sebentar akan lebih baik, tapi rupanya tidak. Loh, kakak dari mana? Zara masuk sambil membuka kerudung yang dikenakannya. Dari pasar. Tadi dari tempat abang sayur langganan mama. Ternyata dia masih ingat kita loh, Dek. Amel mengikuti langkah kakaknya menuju dapur untuk membantu membereskan belanjaan. Wajahnya cerah karena dempulan make up. Ada sedikit sisa lipstik merah muda di bibir bawahnya. Dia merasa gaya adiknya ada perubahan dan itu baginya tidaklah biasa. Kak, nanti aku kerja dulu ya, siang ini jadwalku. Zara menoleh. Kerja di warung itu lagi? Iya kak, di warung Mak Nuriyah. Tadi pagi beliau telepon, katanya suruh bantu siapin kopi-kopi sebelum maghrib. Zara tidak langsung menjawab. Dia tahu warung itu. Dulu, waktu kecil, dia sering mendengar namanya disebut orang-orang. Warung kopi yang letaknya di tengah gang sempit
dekat pasar sore Padang Bulan. Tapi entah kenapa, sejak kembali ke Medan, warung itu membuatnya tidak tenang, bukan soal menunya, tapi soal pemiliknya. Mbak Nuria, kabarnya gimana, Dek? Oh, sehat kok, Kak. Bu Nuria itu awet muda loh, Kak. Padahal itu dia kan seumuran sama almarhum Mama. Wajahnya itu loh, Kak, terlihat cerah dan kencang. Kelihatannya sih yang naksir banyak, Kak. Kamu ini, masa iya nenek 70 tahunan gitu banyak yang naksir? Kakak ini. Tapi ya juga sih, Bu Nuria itu kan nenek-nenek. Tapi dia Nelly, Kak, alias nenek lincah. Ya, sebenarnya itu bukan hal baru. Bahkan dulu pun, waktu ibunya masih muda, Mak Nuriah sudah menjadi bahan pembicaraan warga. Karena beliau cantik dan tidak menikah lagi sejak suaminya meninggal dunia. Apalagi warung kopinya yang tidak pernah sepi. Namun, wajahnya tidak pernah berubah. Bahkan saat ibunya meninggal, Zahra sempat melihat Mak Nuriah di pemakaman. Perempuan itu hanya berdiri sebentar, memakai kacamata hitam dan kerudung hitam, lalu pergi tanpa menyapa siapapun. Zahra ingat betul, wajah Mak Nuriah tidak tampak sedikit pun tanda-tanda penuaan. Hari itu, setelah Amel berangkat, Zahra naik ke loteng kecil rumah itu. Ia berniat mencari beberapa dokumen lama. Ada koper usang di pojok milik ibunya. Di dalam ada sebuah album foto, surat, dan buku catatan tangan yang hampir lapuk. Zahra membukanya satu persatu. Duh, lupa pakai masker lagi. Mana debunya 3 inci tebalnya. Keluar dari sini bisa bengek aku ini. Zahra menutup hidung dan mulutnya, memakai kerah bajunya, walau sambil ngomel-ngomel sendiri, tapi ia terus mencari. Di tengah tumpukan foto, ada satu lembar yang menarik perhatiannya, foto jadul, dicetak dari studio warna-warni khas tahun 90-an. Dalam foto itu, ada 4 orang. Ibunya, 2 perempuan lain, dan 1 perempuan yang berdiri paling kiri. Dalam foto itu, mengenakan baju batik dan senyuman tipis. Zahra mengenali wajah itu. Ia tidak mungkin salah. Ya, itu adalah Mak Nuriah. Tapi ada yang mengganggu pikirannya. Di foto itu tertulis tahun 1990, artinya sudah 34 tahun berlalu. Tapi wajah Mbak Nuriah di foto itu sama persis dengan yang ia lihat minggu lalu saat ia baru sampai di kota Medan. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Zahra duduk di lantai lama. Ia memperhatikan detail lain di foto itu. Kalung yang sama, alis yang sama, lekuk senyum yang sama. Jika benar Mak Nuriah sudah lebih dari 70 tahun sekarang, maka pada tahun 1990 seharusnya ia sudah berusia 30-an. Tapi wajah di foto itu tampak seperti perempuan awal 40-an dan sekarang pun masih terlihat sama. Di malam harinya, Zahra makan malam sendiri. Amel belum pulang. Ia menunggu sampai hampir pukul 9. Ketika suara langkah terdengar dari luar, Zahra sudah siap berdiri di depan pintu. Baru pulang? Tanyanya pelan. Amel mengangguk. Di tangannya ada bungkusan plastik berisi nasi bungkus dan teh manis. Mbak Nuriah kasih ini buat kakak. Zahra tidak langsung menjawab. Ia hanya mengamati bungkusan itu dan mengamati adiknya dari ujung kepala. Rambut Amel ditata rapi, wajahnya bersih, dan untuk pertama kalinya ia memakai bedak tebal. Mbak Nuriah yang ngajarin kamu dandan? Amel tersenyum. Enggak kok kak, aku sendiri. Ya cuma pengen aja. Kalau orang gak usah khawatir, warung kopinya aman kok, banyak pelanggan baik-baik. Lagian aku kan cuma bagian cuci piring sama antar pesanan aja kak. Mendengar penjelasan dari adiknya, Zahra tidak percaya sepenuhnya, tapi ia memilih diam.
Dia tahu mengekang Amel hanya akan membuat gadis itu semakin penasaran. Dini hari itu, Zahra membuka laptopnya. Ia mulai mencari artikel lama, kasus-kasus orang yang meninggal mendadak di kawasan Padang Bulan. Ia menelusuri berita arsip, obrolan di forum, hingga komentar-komentar di media sosial. Ada pola yang aneh. Dia menemukan berita tentang 4 laki-laki muda usia 20 tahunan ditemukan tewas dalam kondisi tidak wajar sejak awal tahun. Semua punya ciri serupa. Telapak kakinya membiru, kuku kaki tercabut sebagian, dan tidak ada penyebab medis yang jelas. 2 diantaranya tercatat sebagai pelanggan warung kopi di gang tempat Mak Nuria tinggal. Zahra menyimpan semua data itu di dalam folder khusus. Dia tahu ini bukan sekedar kematian biasa, dan mungkin ibunya pernah tahu. Berita tentang kematian Ari muncul 3 hari setelah Zahra menemukan foto Manuria di album usang itu. Dia melihat dari laman sosial media, ada seorang mahasiswa laki-laki tingkat akhir di salah satu kampus swasta di Medan meregang nyawa. Jenazahnya ditemukan di kamar kos. Posisi tubuhnya terlentang dengan kedua kaki menggantung di tepi ranjang. Polisi menyimpulkan kematian mendadak, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada kandungan obat terlarang di tubuhnya. Namun hal itu tetap membuat Zahra tidak tenang. Kuku kaki kanan Ari copot, telapak kakinya membiru. Hasil otopsi menyebutkan pembuluh darah di kaki pecah tanpa sebab yang jelas. Keluarga korban menolak otopsi lanjutan, kasusnya pun ditutup. Benar-benar aneh, gumam Zahra sambil menutup laptopnya. Karena sebelumnya dia pernah melihat Ari duduk hampir setiap malam di warung kopi Mak Nuria, 2 meja tak jauh jaraknya dari kasir. Dia sering memesan kopi hitam dan duduk di sana sampai larut malam. Zahra sempat bertegur sapa saat pura-pura mampir sebagai pelanggan. Ari orangnya ramah, mudah diajak bicara, dan sekarang dia mati. Dan Zahra merasa itu bukan hanya sebuah kebetulan. Ia mulai menyusun nama-nama dan mencatatnya di sebuah catatan kecil. 2 korban lain juga berasal dari kawasan yang sama. Satu dari mereka adalah Reza. Sempat difoto sedang duduk di warung Mak Nuria dalam unggahan Instagram seorang temannya. Foto itu diambil 2 minggu sebelum ia ditemukan meninggal karena gagal jantung mendadak. Reza berusia 24 tahun. Zahra tidak mengandalkan intuisi. Dia mencatat semua nama, waktu kejadian, lokasi, dan pola. Semuanya mengarah ke tempat yang sama. Warung kopi milik seorang janda tua yang tidak pernah menua. Untuk mencari kepastian, Zahra memutuskan datang lebih sering. Namun, dia memilih waktu di mana adiknya tidak sedang bekerja di warung itu. Dia menyamar sebagai pelanggan. Ya, setiap malam, ia duduk di meja paling pojok, membawa laptop atau koran, dan berpura-pura bekerja. Di warung kopi itu, terdapat 3 meja kayu di dalam dan 2 di luar. Dengan penerangan seadanya, dinding dipenuhi poster penyanyi lama. Menu yang tersedia berupa kopi, teh manis, dan indomie, juga nasi campur dengan harga yang ramah di kantong anak kos. Pemilik warung kopi itu, Mak Nuriah, biasanya berdiri di balik meja kasir. Sesekali ia menyapa pelanggan, terutama yang laki-laki. Senyumannya tenang, namun tatapannya tajam. Zahra memperhatikan semuanya dengan teliti. Pelanggan perempuan biasanya hanya sebentar, minum dan ngobrol lalu pulang. Tapi laki-laki muda sering duduk lebih lama, bahkan kembali 2 atau 3 kali dalam seminggu. Mak Nuriah hafal nama-nama mereka. Kadang terlihat menyentuh bahu, menepuk tangan, atau menawarkan kopi gratis.
Zara melihat itu semua dan memperhatikan semuanya untuk memastikan kecurigaannya. Minggu sore, Zara memutuskan untuk mengunjungi seorang kerabat jauh yang sudah lama tidak ia temui, yaitu Wak Ramli. Sebelum sampai di rumah Wak Ramli, Zara berhenti di penjual gorengan untuk membeli sebagai buat tangan untuk Wak Ramli. Setelahnya sebelumnya, ia juga membeli teh, gula, dan juga kopi yang akan dibawa juga untuk saudaranya itu. Rumahnya di daerah Deli Tua, di tengah kebun kecil. Tok tok tok. Wak, oh Wak di rumah. Zahra mendengar suara langkah dari dalam. Kemudian pintu pun terbuka. Zahra melihat Wak Ramli yang sudah lanjut usia berdiri di ambang pintu tepat di hadapannya. Rambutnya tipis dan sudah memutih, kulitnya legam. Dulu orang-orang mengenalnya sebagai dukun, tapi setelah tahun 1999 ia berhenti tidak melayani siapapun lagi. Aku Zara, Wak. Wak masih ingat aku? Lelaki sepuh itu menatap Zara lekat. Kau ini siapa ya? Maaf, mungkin karena aku sudah tua, jadi aku lupa. Aku Zara, Wak, anak pertama dari almarhum Rismawati. Oh iya, aku ingat sekarang. Ayo, masuklah. Zara masuk dan dipersilakan duduk di ruang tamu dengan kursi rotan dan meja kecil di hadapannya. Sebentar ya, aku ambilkan kau minum dulu. Gak usah repot-repot, Wak. Kau ini, mana ada repot, cuma air putih saja. Wak Ramli berjalan ke arah dapur rumahnya. Beberapa saat kemudian, ia sudah kembali lagi. Dia membawa piring kosong dan 2 gelas teh manis hangat. Kemudian meletakkannya di atas meja di depan Zahra. Lalu mereka duduk saling berhadapan dengan dibatasi meja kecil berbentuk persegi panjang. Letakkan saja gorengan yang kau bawa itu ke dalam piring ya. Iya, Wak. Harusnya Wak gak usah repot-repot gini, Wak. Kan sudah kubilang, tidak ada yang repot. Kau yang repot-repot. Datang ke sini bawa gorengan, bawakan juga Wak kopi, teh, dan gula. Palalah repot aku, Wak. Ya sudah, langsung saja. Sebenarnya ada apa? Tiba-tiba kau sampai ke sini, Zara? Itu, Wak. Sudah. Cepat kau bilang saja. Apa yang bisa Wak bantu? Itu, Wak. Aku mau tanya-tanya tentang susuk, Wak. Jangan kau tanya soal yang begitu. Aku sudah mengubur itu semua. Kau mau pasang susuk jangan-jangan. Jangan macam-macam kau, Zara. Almarhumah Wati pasti tidak suka akan hal itu. Bukan itu maksudku, Wak. Jadi ngapain pula kau tanya-tanya soal susuk? Zara meletakkan foto Mak Nuria di atas meja. Wak kenal sama perempuan ini. Mata Wak Ramli menatap lama foto yang diletakkan Zara di atas meja. Matanya tak berkedip, tangannya gemetar. Ini murid dari Ki Buyung. Aku tahu dia. Dulu dia pernah datang ke ladang belakang rumahku, meminta daun sirih 7 helai dan minyak serai. Tapi dia tidak minta untuk pengobatan. Zara mengangguk pelan. Dia bawa toples. Di dalamnya ada kuku kaki manusia. Aku tahu bahan-bahan itu untuk membuat susuk haram. Namanya susuk tapak darah. Ditanam menggunakan kuku kaki mayat. Harus kuku terakhir sebelum mayat itu dikuburkan. Dicampur darah perawan. Ditanam lewat pusar atau telapak kaki. Biasanya di malam bulan purnama. Efeknya sangat kuat. Wajah awet muda, daya tarik kuat, tubuh tahan sakit, bahkan bisa kebal dari kematian biasa. Zara terus menyimak kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Wak Ramli. Tapi ada syaratnya. Setiap 3 tahun harus diperbarui. Kalau tidak, tubuhnya busuk pelan-pelan. Dan untuk memperbarui, dia butuh bahan yang sama. Kuku mayat dan darah perawan. Ruangan itu hening sejenak. Kalau tidak diperbarui, Wak, susuknya akan jadi racun.
tubuhnya akan membusuk dari dalam. Tapi orang-orang seperti dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka akan selalu punya calon korban yang baru. Nah, lalu kenapa kau ingin tahu soal salah satu dari sahabat ibumu itu? Kalau aku tak salah ingat, namanya Nuria. Ya, Wak. Zara pun menceritakan semua kecurigaannya dan semua penyelidikannya pada Wak Ramli dan juga kekhawatirannya soal Amel adiknya. Oh, jadi adikmu kerja di warung Nuria? Iya, Wak. Maka dari itu aku temui Wak. Amel ini semakin lama tak bisa dilarang. Aku jadi semakin kalut dan cemas, Wak. Wak akan tahu, ayahku sudah menikah lagi di Pekanbaru sana. Ibuku sudah meninggal. Jadi di sini aku hanya tinggal bersama Amel. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada adikku, aku pasti akan sangat merasa bersalah, Wak. Ya sudah, cepatlah kau pulang. Jangan biarkan adikmu terlalu lama sendirian dan terus diawasi dia. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, kabari Wak segera. Wak akan secepatnya datang. Kita ini masih keluarga. Wak akan melindungi kalian. Nah, baik, Wak. Kalau begitu Zara permisi dulu ya. Terima kasih ya, Wak. Zara kembali ke rumah malam itu dengan kepala penuh. Dia tahu informasinya masuk akal. Semuanya cocok. Kematian laki-laki muda, warung kopi Mak Nuria, dan sekarang Amel. Adiknya semakin sering pulang malam. Kadang lewat tengah malam. Alasannya selalu sama, yaitu bantu bersih-bersih. Tapi Zahra mulai memperhatikan perubahan kecil. Wangi tubuh Amel berubah. Aroma bunga melati yang tercium samar tapi konsisten di kamar mandi. Zahra menemukan potongan bunga putih kecil mengambang di ember. Di lemari ada botol kaca kecil berisi cairan bening. Zahra mengambilnya dan membuka tutupnya, mendekatkan ke hidungnya. Ia merasa familiar dengan aroma itu, ya, minyak melati. Sejak kapan Amel suka sama aroma beginian? Biasanya kan dia hanya memakai kolon beraroma fresh dan manis seperti permen. Gumamnya sambil meletakkan kembali botol kaca kecil itu. Suatu malam, Zara berdiri di depan pintu kamar Amel. Dari dalam terdengar suara pelan, bukan nyanyian, tapi semacam bisikan yang berulang-ulang. Koko kaki di kanan, darah di kain putih, tapak ke tanah malam ini. Tok tok tok, hening. Suara bisikan itu tak terdengar lagi. Mel, oh Mel, buka pintunya, kakak mau ngomong. Saat pintu dibuka, terlihat wajah adiknya pucat. Loh, kakak belum tidur? Belum. Kamu bisik-bisik apa tadi, Mel? Bisik-bisik apa, Kak? Mana ada. Zara masuk ke kamar Amel. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar, namun dia tidak menemukan apapun. Kamu ikut kakak keluar kota minggu depan ya? Amel menggeleng. Gak bisa, Kak. Ada acara di warung kopi. Zahra merasa darinya berat. Ia merasa waktunya tak lagi banyak. Bulan purnama berikutnya tinggal seminggu lagi. Jika Mak Nuria benar-benar masih menjalankan susuk itu, maka ritual pembaruan akan dilakukan malam itu juga. Dan jika benar, bisa jadi Amel akan jadi tumbal berikutnya. Zahra sudah mencoba bicara baik-baik agar Amel berhenti bekerja di warung kopi Mak Nuria, bahkan sudah lebih dari 2 kali. Tapi Amel selalu menghindar dan mengubah topik. Terakhir kali mereka sampai bertengkar di dapur karena Zahra tetap menyuruhnya berhenti bekerja di warung Manuria. Manuria itu gak seperti yang kakak pikirkan. Beliau itu orang baik, gak pernah nyuruh yang aneh-aneh. Zahra menahan diri untuk tidak membentak adiknya. Tapi malam harinya ia mendapati adiknya menangis di kamar, memeluk bantal dengan mata bengkak. Dia tahu bukan Amel yang salah, tapi ada suatu hal di luar nalar yang mungkin sudah mempengaruhi adiknya. Dan jika tidak dihentikan, maka ia akan kehilangan adik semata wayangnya. Begitu, Zahra kembali ke rumah Wak Ramli. Pria sepuh itu sedang menyiram tanaman di halaman belakang.
Matanya langsung menangkap wajah Zara yang cemas. "Ah, kau kembali lagi, Zara?" "Iya, Wak. Aku merasa sikap Amel semakin aneh akhir-akhir ini." "Apa kau sudah lihat tanda-tandanya?" Zara mengangguk. "Dia berubah. Aku takut malam purnama nanti Amel adalah calon korban selanjutnya." Wak Ramli duduk di bangku bambu dekat dapur, tangannya kaku saat membuka toples kecil berisi daun kering. "Kalau Susuke masih aktif, dia pasti simpan medianya. Goku pertama, itu adalah bagian penting. Tanpa itu, Susuk bisa rusak." "Kalau kuku itu dibakar di bawah bulan purnama, Susuke bisa lepas, Wak." Wak Ramli mengangguk pelan. "Ya, tapi jangan salah langkah. Kalau salah waktu, susuknya bisa menyebar dan bisa masuk ke dalam tubuh orang lain." "Baik, Wak, aku mengerti. Aku akan mencoba demi Amel." "Zara, tapi kau tahu kan, ini bukan perkara mudah." "Iya, Wak, aku tahu. Tapi jika tidak dicoba, kita tidak akan tahu. Lagi pula, aku tidak punya pilihan lain." "Ya sudah, Wak bantu kalian dari sini ya. Ingat waktunya dan hati-hati." "Baik, Wak, terima kasih." Zara pun pulang dengan penuh strategi di dalam kepalanya dan kecemasan yang menumpuk di dalam dadanya. 2 hari sebelum purnama, Zara mulai menyusun rencana. Ia mencari celah di rumah belakang warung kopi Manuria. Ia sempat berpura-pura membeli kopi, mencatat jalur keluar masuk, dan memperhatikan pola jam tutup. Warung itu biasanya sepi pukul 11 malam. Pelanggan terakhir keluar lewat pintu samping dan Mbak Nuria mematikan lampu satu persatu. Tapi tidak pernah semuanya padam. Selalu ada satu lampu kecil menyala di lantai atas bagian belakang. Zara menduga di sanalah ruangan yang ia cari. Malam berikutnya, ia mempersiapkan semua. Senter kecil, sarung tangan, dan botol kosong. Ia meninggalkan catatan singkat untuk Amel di atas meja makan. "Amel, kakak keluar sebentar ya. Mau cari berita bareng teman jurnalis. Kamu tidur duluan aja. Kunci rumah jangan ditempel di lubang kunci. Kakak bawa kunci cadangan." Karena setelah pertengkaran kemarin, hubungan mereka menjadi dingin, bahkan nyaris tak bicara satu sama lain. Jadi Zara tak punya cara lain selain hal ini. Dia masuk lewat gang sempit di belakang warung. Jalan becek, bau got menyengat, lampu jalan mati, hanya suara anjing dari kejauhan dan langkah kakinya sendiri yang terdengar. Dia menunggu sampai jam menunjukkan pukul 11 lewat 10. Suara pintu depan dikunci, lampu-lampu padam, warung kopi Mak Nuria sudah tutup. Tapi Zara tahu tidak ada yang benar-benar tidur di tempat itu. Dia menyelinap lewat pagar belakang. Syukurlah kunci gerbang samping tidak terkunci, gumamnya. Ia masuk lewat dapur, menyusuri lorong sempit. Zara berhenti di depan tangga sempit untuk menuju lantai atas. Ia menyalakan senter dengan pengaturan cahaya yang redup. Tangga itu tidak berderit, tapi nafasnya semakin cepat saat sampai di atas. Di ujung lorong ada pintu kayu, gagangnya terasa dingin. Ia mendorong pelan. Pintu itu terbuka perlahan. Ruangan itu gelap. Aroma melati menyengat indera penciumannya. Tiba-tiba udara menjadi lebih dingin. Zara masuk. Di dalam, dia melihat altar kayu kecil. Di atasnya ada kain putih, mangkuk kuningan, dan beberapa bunga melati kering. Di sebelah kiri altar ada lemari kaca dan isinya membuat tubuh Zara menegang. Ada botol kecil berisi darah kental, beberapa helai rambut diikat tali hitam, dan di bagian tengah ada kaca persegi panjang berisi sepotong kuku manusia panjang, tebal, dan sudah menghitam. Zara membuka kaca itu dengan hati-hati. Kuku itu ia masukkan ke dalam botol kaca yang ia bawa, lalu membungkusnya dengan kain. Dia hendak pergi ketika mendengar suara langkah. Pintu menutup dengan cepat di belakangnya. Lampu yang tadinya redup kini menyala terang. Zara menoleh ke belakang. Mak Nuria sudah berdiri di ambang pintu.
Wajahnya tenang. Wanita itu tidak menunjukkan ekspresi marah atau terkejut. Sepertinya kau sudah tahu terlalu banyak. Zara menggenggam erat botol di tangannya. Dia tidak menjawab. Mak Nuriah melangkah masuk, menatapnya tanpa berkedip. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi kau malah ganggu urusanku. Aku tidak bisa membiarkan itu. Zara mundur selangkah, tapi Mak Nuriah tidak mendekat. Ia hanya berdiri di depan altar, memandangi lemari kaca yang kosong. Kamu pikir aku tidak tahu? Sejak kapan kamu curiga? Kamu datang ke warung kopi, duduk diam lihat-lihat. Kamu pikir gerak-gerikmu tak terbaca olehku? Zara tetap diam, tangannya mengeluarkan keringat dingin. Mak Nuriah menunduk, menghela nafas pendek. Susuk ini bukan hanya soal awet muda. Ini soal bertahan. Dunia tidak memberi ruang pada perempuan yang sendirian. Seperti ibumu yang akhirnya meninggal bersama rasa kecewanya karena tak mau ikut bersamaku. Aku cuma mengambil apa yang bisa dipakai untuk mempertahankan apa yang aku bisa pertahankan. Zara menggeleng pelan. Apa maksudmu bawa-bawa nama ibuku? Dasar bocah, ingin ikut campur urusan orang lain, tapi tak tahu urusan keluarga sendiri. Jangan banyak bicara. Ibuku tak sepertimu. Dia tidak mencari korban untuk kepentingan diri sendiri. Ya, kami memang tidak sama. Dia memilih mati dengan hati kecewa karena ayah kalian menyimpan wanita lain di luar daerah, lalu menyembunyikannya dari kalian. Tetaplah bodoh di balik kata kemuliaan seperti ibumu. Diam, jangan kau ungkit ibuku lagi. Aku tidak percaya padamu. Wati, anakmu ini sungguh naif, sama sepertimu, hanya menjadi korban lelaki yang menyakiti hati hingga mati. Wanita laknat, kau akan terima akibat dari perbuatanmu nanti. Tidak semua manusia layak hidup lama lalu bahagia. Seperti nasibmu dan adikmu tidak sama seperti ibumu. Suasana di ruangan itu makin dingin, tapi Zara tahu ia tidak boleh mundur sekarang. Jangan pernah bawa luka yang sudah lama dikubur ibuku. Aku akan bakar kuku ini malam purnama. Kau tidak bisa hentikan itu. Mak Nuriah tersenyum kecil, tapi senyumannya terlihat hambar. Kau pikir cukup dengan membakar satu kuku itu saja? Zara menatapnya. Mak Nuriah berjalan perlahan ke arah pintu. Sebelum keluar, dia berkata pelan. Kau sudah terlalu dekat, Zara. Terlalu dekat dan nekat. Lalu ia menghilang ke balik lorong. Zara menunggu beberapa detik. Ketika yakin tak ada suara lagi, ia berlari menuruni tangga, keluar dari warung dan berlari sepanjang jalan tanpa menoleh ke belakang. Di dadanya, botol berisi kuku itu berguncang dalam kantong jaketnya, lalu kembali ke rumahnya. Dia menyimpan botol itu di dalam lemarinya. Keesokan harinya, Zara kembali mendatangi kediaman Wak Ramli. Mereka memutuskan untuk tidak menunggu malam purnama untuk bertindak. Waktunya pun tiba. 2 malam sebelum purnama, mereka sudah menyiapkan segalanya. Botol kaca berisi kuku itu disimpan di dalam kantong kain hitam. Wak Ramli membawa dupa dan minyak tanah dalam botol bekas sirup. Mereka sepakat membakarnya di ladang kosong dekat Sungai Deli, tempat sepi yang jarang didatangi orang. Zara tidak bicara banyak sepanjang perjalanan. Tangannya dingin. Ia belum tahu apa yang akan terjadi setelah kuku itu dibakar. Apakah Susuk benar-benar akan lepas atau justru melepaskan sesuatu yang lain, tapi ia tidak punya pilihan. Saat sampai di ladang, bulan belum penuh, masih ada awan tipis di langit. Wak Ramli meletakkan tikar, membakar dupa, dan membuka botol berisi kuku hitam itu. Zara mengangguk pelan. Mulai saja, Wak. Wak Ramli menuang minyak tanah ke dalam mangkuk tanah liat, menaruh kuku di atasnya, lalu menyalakan api. Api menyambar cepat. Warna api berubah kehijauan, lalu menghitam. Asapnya tebal. Wak Ramli membaca doa pendek, lalu hening.
Tidak ada ledakan, tidak ada suara aneh, tidak ada tanda apapun. Zara menatap api yang padam dengan cepat. "Sudah, Wak?" Wak Ramli tidak menjawab. Ia meraih abu yang tersisa, membungkusnya dengan daun pisang, lalu menguburkannya di pinggir pohon pisang. "Malam purnama nanti kita lihat." Zara pun pulang dengan kepala berat. Dia tahu ini baru langkah pertama. Malam berikutnya, saat purnama datang, Zara memastikan Amel tetap di rumah. Dia sudah mengunci semua pintu, menyimpan kunci di kantong bajunya. Tapi sekitar jam 10 malam, dia mendapati kamar Amel kosong, jendela terbuka, gorden terempas angin. Di bawah jendela, Zara melihat tanah yang meninggalkan jejak kaki. Zara panik. Ia menelpon Wak Ramli, lalu berlari ke arah gang tempat warung kopi Manuria berdiri. Udara terasa berbeda. Ketika sampai di depan warung, pintunya setengah terbuka. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara, hanya bau melati yang menusuk. Zara masuk. Lantai kayu berderit di bawah langkah kakinya. Dia mendengar suara lirih dari lantai atas, suara nyanyian pelan, ritmis. Dengan nada yang tidak dikenal, ia naik dengan cepat. Terlihat ruangan ritual menyala redup. Lilin dipasang di sudut-sudut. Di tengah ruangan, Amel duduk bersila, matanya tertutup. Di depannya, Mak Nuria berdiri tanpa alas kaki, mengenakan kain hitam dan kalung yang menggantung sampai ke pusar. Zara menghampiri dengan nafas tak beraturan. "Amel!" Mak Nuria tidak bergerak. Ia menoleh, wajahnya tampak tenang, tidak marah dan terkejut. "Kau pikir membakar kuku itu cukup?" Zara maju satu langkah. "Kami sudah tahu, kau butuh kuku itu untuk pertahankan susukmu." Manuria mengangguk pelan. "Iya, tapi bukan untuk mempertahankan, untuk menahan proses sebelum tubuh baru siap. Sekarang tidak perlu ditahan lagi." Ia menatap Amel yang bergumam sendiri. Zara menoleh ke Wak Ramli yang kini sudah muncul di belakangnya. Lelaki lanjut usia itu membawa kendi kecil berisi air, tangan kirinya membawa kantong kain. "Masih bisa dihentikan, Wak?" Wak Ramli tidak menjawab. Dia langsung melemparkan air kendi ke arah Manuria. Air itu mengenai bahu dan wajahnya. Mak Nuria menjerit. Kulit di bagian yang terkena air itu mengelupas, tapi tubuhnya tidak jatuh. "Aku tidak mau mati." Dia melompat ke arah Amel, tapi Zara lebih cepat. Ia mendorong tubuh Amel ke belakang, menjauh. Wak Ramli membuka kantong kain, mengeluarkan cermin kecil dengan simbol di bagian belakang. Dia mengarahkannya ke wajah Manuria. Manuria menjerit. Wajahnya berubah, kulitnya mulai retak, gigi-giginya memanjang, rambutnya menipis. Zara berteriak, "Hentikan sekarang!" Wak Ramli melemparkan cermin itu ke lantai. Cermin pecah dan tiba-tiba api menyala dari altar, menjalar ke dinding, ke langit-langit, ke lantai. Warung kopi itu terbakar. Mak Nuria berdiri di tengah api. Tubuhnya rusak, cairan hitam keluar dari pori-porinya. Ia mencoba berjalan, tapi kakinya membusuk, kulitnya mengelupas. Dia menjerit, lalu jatuh ke lantai. Tubuhnya meleleh seperti daging busuk terbakar. Zara menarik Amel keluar dari ruangan. Wak Ramli mengikuti mereka turun. Mereka keluar lewat pintu samping, berlari ke arah gang. Di belakang, api sudah melalap seluruh bangunan. Warga keluar rumah. Beberapa mencoba menyiram dengan air, tapi api terlalu besar. Polisi dan pemadam datang terlambat. Warung kopi Manuria habis terbakar, tak ada yang tersisa. Tidak ada juga yang melihat Mak Nuria keluar. Warga mengira itu kebakaran akibat listrik. Tidak ada yang curiga lebih jauh. Keesokan harinya, Amel masih linglung. Ia duduk di kursi ruang tengah, memandang jendela. Zara menyuapi adiknya dengan perlahan. Tidak ada pembicaraan soal malam kemarin. Wak Ramli datang menjelang siang. Ia membawa 2 kantong plastik, isinya akar dan daun dari kebun belakang. Ia menyiapkan ramuan rebusan untuk Amel. Dia belum sepenuhnya lepas, tapi jiwanya tidak terganti. Dia masih bisa sembuh.
Zahra mengangguk. Ia duduk di lantai, menatap lantai kosong yang tak ada noda atau abu. Rumah itu tenang. 2 hari berlalu. Amel mulai bicara lagi. Dia ingat sebagian kejadian, tapi tidak semuanya. Ia mengira itu hanyalah mimpi buruk. Tapi Zahra tahu, semuanya belum selesai. Dia tahu Mak Nuria tidak berbohong soal satu hal. Kuku itu bukan untuk mempertahankan, tapi untuk menahan proses. Dan proses itu mungkin belum benar-benar berhenti. Bahkan ia mengingat apa yang diceritakan Mak Nuria soal almarhumah ibunya. Tapi ia memilih untuk menyimpan sendiri, karena walaupun ia menceritakan pada adiknya, itu tak akan mengubah apapun. 2 bulan sudah berlalu sejak malam warung kopi itu terbakar. Gang kecil di daerah Padang Bulan mulai tenang kembali. Warga sudah melupakan kejadian itu. Berita tentang kebakaran hanya muncul sehari di koran lokal. Tak ada penyelidikan mendalam, tidak ada yang bertanya soal jenazah Mak Nuria. Semua menerima bahwa warung kopi itu habis karena korsleting listrik. Zahra dan Amel ikut Wak Ramli pindah ke rumah kecil di pinggiran Marlan. Rumah itu adalah rumah kontrakan milik Wak Ramli dengan 2 kamar, 1 dapur dan halaman belakang yang cukup luas. Zahra setuju untuk tinggal di tempat itu karena jauh dari pusat kota. Suasananya tenang. Amel mulai membaik. Ia sudah bisa tertawa. Ia membantu di dapur, belajar menyulam dari tetangga, dan sesekali ikut Zahra belanja ke pasar. Zahra lega. Dia pikir semuanya sudah selesai. Sampai suatu pagi, ketika ia membersihkan lantai, dia melihat bekas jejak kaki di ubin kecil tanpa alas kaki, bercak merah samar di bagian tumit. Dia pikir mungkin itu bekas lumpur dari sandal Amel. Tapi jejak itu berulang lagi. Keesokan harinya, selalu dari arah kamar Zahra menuju dapur. 2 minggu kemudian, Zahra mulai mengalami mimpi aneh yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, dia berjalan tanpa alas kaki. Kakinya berdarah, tapi bukan karena luka. Darah keluar dari sela-sela kukunya yang panjang dan tajam. Ia terus berjalan. Terlihat olehnya tanah yang tergores oleh kukunya ketika ia melangkah. Dia tak bisa berhenti. Di ujung jalan, ia mendengar suara bisikan. Di malam berikutnya, Zahra bangun dengan kuku kaki berdarah, sprei ranjang kotor penuh bercak. Kakinya benar-benar berdarah, tapi aneh, tak tampak luka di kulit kakinya. Ia menyembunyikan hal itu dari Amel, tapi tubuhnya mulai melemah. Setiap malam ia demam. Suhu tubuhnya panas, lehernya terasa nyeri seperti ditekan benda tumpul, nafasnya sesak. Ia mulai kehilangan nafsu makan, berat badannya turun. Suatu malam, Amel panik karena menemukan Zahra tergeletak di dapur. Wak Ramli dipanggil. Lelaki lanjut usia itu datang 1 jam kemudian membawa sebotol ramuan dan minyak gosok. Saat membuka selimut Zahra, Wak Ramli langsung mundur. Wajahnya tampak berubah pucat melihat kuku kaki Zahra yang tumbuh panjang, keras, dan menghitam. Lapisan kulit di sekitar membiru. Ada urat menonjol dari tumit ke mata kaki seperti pembuluh darah yang pecah. Wak Ramli langsung memeriksa bagian leher Zahra. Di dekat bahu, tepat di bawah tengkuk, ada bekas luka cakar. Luka itu terlihat sudah mulai sembuh, tapi masih tampak jelas garis 3 panjang seperti bekas cakaran kuku manusia. Waktu itu, Zahra pernah bilang Mak Nuria mencakarnya sebelum tubuhnya terbakar. Zahra mengira jika itu hanyalah reaksi perlawanan terakhir dari orang yang sekarat. Ternyata tidak. Wak Ramli menggenggam tangan Zahra, menatap wajahnya yang pucat. Mak Nuria tidak berhasil masuk ke tubuh Amel. Tapi ternyata dia berhasil menyisipkan susuk itu ke tubuhmu. Amel berdiri kaku, wajahnya tampak ketakutan. Zahra membuka matanya, suaranya serak. Aku gak mimpikan, Wak. Wak Ramli menggeleng.
Dia menanam bibit susuk itu lewat cakaran, dan darahmu yang keluar malam itu cukup bagi orang seperti dia untuk mewariskan susuk. Mungkin dia tahu tubuhnya tak akan bertahan, jadi dia mencari wadah baru. Zara tak langsung merespon. Dia memejamkan mata, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Kuku hitam, sirkulasi darah yang lambat, kulit yang makin pucat tapi terasa lebih tebal saat disentuh. Dia tidak lagi merasa lapar seperti dulu. Bahkan saat demam, pikirannya tetap sadar. Wak Ramli memeriksa ramuan yang ia bawa, tapi tidak ada yang cukup kuat untuk menghentikan ilmu susuk yang sudah tumbuh dari dalam. Ini bukan susuk biasa, ini semacam energi lewat media tubuh baru. Kalau aku mati, apa susuknya ikut mati, Wak? Wak Ramli tidak menjawab. Beberapa hari kemudian, Zara mulai bisa berjalan. Ia tidak bilang apapun pada Amel, hanya minta waktu untuk sendiri. Ia mulai menulis lagi, tapi kali ini bukan menulis berita. Dia menulis tentang perubahan tubuhnya, nafasnya yang lebih ringan, mata yang bisa melihat jelas dalam gelap, rambut yang tidak rontok sama sekali, bahkan semakin tebal. Setiap malam, Zara duduk di depan cermin. Ia mengukur panjang kuku kakinya. Beberapa hari sekali, ia memotong diam-diam, tapi besoknya tumbuh lagi panjang dan keras. Satu malam, Amel masuk ke kamar tanpa mengetuk. Zara buru-buru menutup cermin kecil yang ia gunakan. Kakak nggak apa-apa? Zara tersenyum. Nggak apa-apa, Dek. Nih lihat, kakak sehat kan? Amel duduk di tepi ranjang. Kak, aku mimpi aneh. Ada suara manggil namaku dari luar jendela. Zara menatap wajah adiknya. Suara siapa? Amel menggeleng. Gak tahu, Kak. Katanya kamu sudah bukan pilihanku lagi. Zara terdiam. Amel berdiri menatap kakaknya lebih lama. Kak, mata kakak kenapa sekarang hitamnya makin pekat? Zara menahan nafas. Kakak gak apa-apa, cuma capek dikit aja. Udah ya, jangan cemas. Tidur sana lagi? Atau mau tidur bareng kakak di sini? Mau kakak klonin kayak pas kamu TK dulu? Oh kok udah gede apaan sih? Amel bangkit dari ranjang kakaknya, lalu berjalan ingin keluar dari kamar Zara sambil memanyunkan bibirnya. Zara tahu tabiat adiknya jika digoda begitu. Melihat tingkah adiknya itu, Zara hanya tersenyum. Akhirnya, semua yang kakak lakukan untuk melindungimu tidak sia-sia, Mel. Jika sesuatu hal terjadi pada kakak, hiduplah dengan baik ya. Kau tidak perlu tahu apa yang terjadi pada ibu, agar kelak jika hal buruk terjadi padaku, kau bisa hidup bersama ayah dan ibu tiri kita dengan baik. Setidaknya kau tidak sendirian, Amel. Ada rasa getir di dalam hati Zara. Ia menatap tangannya dan merasakan ujung jarinya dingin, detak jantungnya pun lambat. Hari-hari berikutnya, Zara mulai bangun lebih pagi, tubuhnya terasa ringan, tidak ada sakit kepala, tidak ada nyeri punggung, tidak ada kelelahan seperti biasanya. Ia mencoba lari kecil, mengelilingi halaman belakang. Nafasnya tidak terengah, jantungnya berdetak tenang, bahkan setelah 3 putaran, tubuhnya tetap stabil. Amel yang melihat kegiatan kakaknya itu dari dapur saat Zara sampai di ambang pintu. Wah, kakakku akhirnya udah sehat lagi. Boleh tahu nggak kenapa kakak udah kayak atlet ya sekarang? Baru capeknya aku lihat. Atlet apanya? Dede nggak lihat apa? Kakaknya keringetan gini. Iya lihat aku keringat kakak itu. Tapi ya kan kakak itu nggak pernah lagi mengeluh pusing lah, capek lah, masuk angin lah. Kulihatnya kakak dari tadi di sini keliling 3 putaran, tapi santai ajanya kulihat kakak nggak ada kayak kecapean gitu. Oh itu mungkin aja karena metabolisme tubuhku lagi bagus, Dek. Jangan banyak kali pertanyaanmu itu. Lapar kakak ini, makan aja kita yuk. Zara tahu itu bukan jawaban sebenarnya. Ia hanya mengalihkan pembicaraan saja. Ia mulai mencatat semua perubahan yang dialaminya. Suhu tubuh yang selalu stabil, kuku kakinya yang tumbuh dalam semalam, gigi yang lebih keras, rambut makin hitam, kulit yang tidak pernah kering, luka kecil di jari sembuh dalam 1 hari. Memasuki hari ke-7, ia coba merendam pergelangan tangannya dengan air panas mendidih. Aneh, kulitnya
tidak merasakan panas, bahkan tidak timbul kemerahan sedikit pun. Di hari ke-8, dia mencoba hal lainnya, termasuk makan ayam pecak dengan sambal terpedas level 10 dari warung gang rumahnya. Tidak ada rasa pedas, lidahnya kehilangan sensitivitas, indera penciumannya justru semakin tajam. Dia bisa mencium aroma yang jaraknya sekitar 10 meter dari rumahnya. Di hari ke-9, ia duduk lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Kerutan kecil di bawah mata menghilang, lingkaran hitam akibat kurang tidur tak ada, bola matanya jernih. Dia menatap dirinya lebih lama. Ada sesuatu yang berbeda, tapi sulit untuk dijelaskan. Wak Ramli datang siang itu, membawa daun sirih dan akar pahit dari hutan. "Kamu mulai merasakannya, kan?" Zara tidak menjawab. Ia hanya duduk di beranda. "Susuk itu bukan sembarang susuk. Dia tidak hanya memperpanjang usia, tapi mengubah sistem tubuh dari dalam." Zara menatapnya. "Kalau aku cabut sekarang bisa, Wak?" Wak Ramli menggeleng. "Dia tidak menempel. Dia tumbuh seperti benih." Amel mulai menyadari sesuatu juga, tapi ia tidak bilang secara langsung. Namun Zara bisa melihat tatapannya, ada jarak yang perlahan terbentuk. Setiap kali Zara bicara, Amel tidak menatap langsung. Setiap kali ia lewat, Amel selalu terlihat menahan nafas. Suatu malam, Amel masuk ke kamar dan meletakkan sebuah benda di meja Zara, sebuah cermin kecil. "Aku nemu ini di bawah lemari. Punya kakak, kan?" Zara meraihnya. Cermin itu retak sedikit di sisi kanan, tapi masih bisa digunakan. Malam itu, ia tak bisa tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, Zara bangun dan duduk di meja. Ia menyalakan lampu kecil, membuka laptop dan mencoba menulis, tapi jarinya terasa kaku. Ia berhenti dan membuka cermin kecil yang tadi diberikan Amel. Dia menatap wajahnya lebih lama. Dari bayangan itu, dia memperhatikan sorot matanya. Jernih, tidak ada tanda-tanda kelelahan, kulit pipi terasa lebih halus. Dia mendekatkan wajahnya ke kaca. Dan tiba-tiba, dia melihat sesuatu di belakangnya. Bayangan samar berdiri diam. Bayangan itu tersenyum, terlihat tenang. Dia pernah melihat senyum yang sama persis seperti yang dilihat di warung kopi itu. Ya, itu senyuman milik Manuria. Zara menoleh cepat ke belakang, tapi tak ada siapapun. Ruangan kosong. Ia kembali menatap cermin, tapi tak ada lagi bayangan di sana. Tapi senyuman itu masih tertinggal jelas dalam ingatannya. Ya, susuk itu tidak pernah mati. Zara mencoba menuliskan semuanya dalam sebuah buku. Bukan untuk diterbitkan, tapi untuk disimpan. Kalau suatu hari ia lupa siapa dirinya, setidaknya tulisan itu akan mengingatkan. Malam itu, ia berdiri lagi di depan cermin besar di kamarnya. Dia menatap bayangannya sendiri, tubuhnya yang tidak pernah lelah. Dan saat ia menoleh sedikit ke kanan, di sudut pantulan cermin terlihat Manuria berdiri di belakangnya. Tidak lagi samar, wujudnya jelas, wajahnya bersih, bajunya rapi dengan senyuman yang tenang. Zara tidak menoleh, dia hanya menatap pantulan itu. Tak ada lagi rasa takut. Hanya satu hal yang ia sadari, warisan itu belum selesai dan kini ia yang memegangnya. Susuk tapak darah. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Selomin. Waduh, Mak Nuriyah ya. Ternyata dia memakai susuk tapak darah. Waduh, menurut uanya Zara, susuk ini bukan susuk sembarang susuk, teman-teman. Karena di sini dia selain bikin awet muda, tapi juga jadi kayak kebal. Terbukti dia kesiram air panas, nggak masalah. Dan karena memang apa? Di sini pakai tumbal, kan ngeri banget. Biasa kan susuk nggak kayak gitu ya, tapi ini beda nih susuk nih, lebih kayak pesugihan tapi dengan hadiah yang berbeda. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ternyata susuk itu nggak bisa sembarangan dihilangkan. Jadi kayak mencari tuan barunya. Dan apesnya lagi, Zara kecakar seret dikit, nah jadi dia turun ke situ langsung susuk tapak darahnya, dan Zara secara otomatis mewarisi susuk tapak darah milik Mak Nuriyah.
dia lari nggak ada capeknya tuh. Waduh, itu bisa jadi atlet ya nantinya ya. Rambutnya langsung kuat, hitam ya kan segala macam. Karena dia mewarisi susuk itu tanpa disengaja dan uanya pun nggak bisa menolong. Nggak bisa ngapa-ngapain, ya Zahra harus menerima semua konsekuensinya. Tapi sedikit ya teman-teman ya. Ini mungkin ya kalau menurut saya, zaman dulu oke lah orang-orang ngejar susuk ya. Tapi kalau sekarang saya rasa udah enggak deh. Maksudnya eh, susuk itu bisa digantikan dengan berbagai macam. Saat ini skincare udah bagus-bagus ya kan, kosmetik udah bagus-bagus, mahal-mahal. Jadi kayaknya nggak perlu tuh bikin awet muda tinggal operasi plastik ya kan. Kalau punya duit udah tarik, kalau nggak tarik kulit tuh udah kenceng. Jadi nggak perlu susuk teman-teman, aman kalau sekarang ya kan. Kalau zaman dulu mungkin oke lah. Karena apa? Yang harus dilakukannya ini tidak seimbang. Cuma dapat awet muda dan lain-lain, ya kan bisa tuh. Sekarang skincare udah bagus-bagus ya kan, operasi plastik udah oke-oke. Jadi saya rasa peminat susuk udah berkurang deh untuk saat ini kalau menurut saya ya. Overall kisahnya keren pakai banget untuk Selomin, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Tapi buat teman-teman bukan berarti saya menggiring untuk operasi plastik ya, jangan deh. Kalau menurut saya menua ya, saya juga udah mulai menua nih. Menua itu adalah salah satu kelebihan umat manusia. Jadi apa namanya, alamiah itu. Jalanin aja, asik aja. Kita pernah muda dan insya Allah kita akan pernah tua, akan menjadi tua nantinya. Jadi itu adalah anugerah ya kalau menurut saya dan dinikmati aja. Asik aja sih kalau menurut saya, muda tua yang penting jiwa tetap muda ya nggak? Oke, semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Lilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Atau hanya sekedar saling menyapa nggak apa-apa, bebas. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.